Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maidi Tania Intan Bunga Pratiwi, NIM 052, Epidemiologi Ilmu Kesehatan Masyarakat UNES. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit Helminth zoonosis atau penyakit yang ditimbulkan oleh cacing, salah satunya yaitu Anisakiasis. Anisakiasis atau penyakit cacing herring atau Anisakis simplex Pseudoterranova decipiens merupakan penyakit parasit dari saluran pencernaan manusia, biasanya ditandai dengan gejala sakit pada abdomen, kejang, dan muntah oleh karena mengkonsumsi makanan mentah atau ikan laut yang belum diolah dengan baik yang mengandung larva cacing Ascaridoid. Selain itu, gejalanya yang dapat ditimbulkan yaitu berupa sakit perut, mual muntah, perut kembung, darah dan lendir yang ditemukan dalam tinja, serta demam ringan. Kemudian adanya reaksi ruam dan gatal. Akan tetapi hal tersebut jarang terjadi, serta anafilaksis pun juga dapat terjadi. Penyebab penyakit Anisakiasis ini ditimbulkan oleh larva nematoda dari subfamili Anisakinae, genera Anisakis dan Pseudoterranova. Untuk nama ilmiahnya yaitu Anisakis, filum Nematoda, kelas C Cernenthe, klasifikasi yang lebih tinggi Anisakidae, ordonya Ascaridida. Berikut merupakan gambar cacing yang ditemukan pada ikan. Larva nematoda yang motil bergerak menembus dinding lambung menimbulkan lesi atau ulkus akut disertai dengan mual, muntah, dan sakit epigastrik kadang disertai dengan hematemesis. Larva ini mungkin migrasi ke atas dan menempel di dinding orofaring dan menyebabkan batuk. Di usus halus, larva menimbulkan abses eosinofil dengan gejala menyerupai apendisitis atau enteritis. Pada saat larva menembus masuk rongga peritoneal, jarang sekali mengenai usus besar. Untuk diagnosa dibuat dengan menemukan larva dengan panjang sekitar 2 cm yang masuk ke dalam orofaring atau dengan cara menemukan larva melalui pemeriksaan gastroskopik. Atau bisa juga menemukan larva pada sampel jaringan yang diambil dengan cara pembedahan. Untuk tes serologis masih dalam tahap pengembangan. Distribusi penyakit Anisakiasis ini banyak menimpa orang yang mengkonsumsi ikan laut, gurita atau cumi mentah atau yang tidak ditangani dengan baik. Baik itu dibekukan, diasinkan, direndam garam atau diasap. Umumnya Anisakiasis ini terjadi di Jepang, Belanda, Skandinavia, dan di pantai Pasifik dari Amerika Latin. Lebih dari 12.000 kasus ditemukan di Jepang. Dahulu penyakit ini sering ditemukan di Belanda. Akan tetapi jumlah penderita semakin bertambah di hampir seluruh Eropa Barat dan Amerika Serikat dengan meningkatnya pola konsumsi ikan mentah. Untuk reservoir, Anisakinae tersebar luas di alam, akan tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang dapat menjadi parasit pada mamalia laut khususnya, dan merupakan ancaman bagi manusia. Siklus hidup parasit di alam meliputi transmisi larva dari satu predator ke predator lain, yaitu krustasea, yang dimakan oleh cumi, gurita, atau ikan. Kemudian ikan tersebut dimakan oleh mamalia laut, sedangkan manusia sebagai hospes insidental. Untuk cara penularan, larva infektif akan hidup di dalam mesenterium perut ikan. Seringkali sesudah ikan mati, larva akan berpindah ke otot ikan. Ketika dimakan oleh manusia, larva tersebut dilepaskan pada waktu dicerna di dalam perut. Larva bisa menembus mukosa lambung atau mukosa usus. Berikut merupakan gambar bagaimana seseorang dapat terinfeksi Anisakiasis ini. Dimulai ketika mamalia laut tertentu seperti paus, singa laut, atau dolphin yang mengalami infeksi. Kemudian mereka mengeluarkan kotoran di dalam air laut dan mengeluarkan telur, serta telur tersebut akan berubah menjadi larva infektif di dalam air. Larva ini akan dicerna oleh krustasea yang kemudian dimakan oleh ikan atau cumi-cumi. Kemudian manusia yang memakan ikan dan cumi yang terinfeksi tersebut dalam keadaan mentah atau setengah matang, mereka sama saja menelan larva nematoda tersebut. Begitu masuk ke dalam tubuh, larva tersebut dapat menyerang saluran pencernaan. Untuk masa inkubasi, gejala pada lambung biasanya muncul dalam beberapa jam sesudah menelan larva infektif. Gejala pada usus besar dan usus halus muncul dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, tergantung dari jumlah besar dan lokasi larva. Untuk masa penularan,
Anisakiasis ini tidak dapat ditularkan dari orang ke orang. Untuk kerentanan dan kekebalan, setiap orang akan rentan terhadap penyakit ini, terutama apabila manusia tersebut sering mengkonsumsi hidangan mentah dan dari ikan laut serta cumi-cumi yang mentah. Untuk tindakan pencegahan, yang pertama, hindari mengkonsumsi ikan laut yang tidak dimasak dengan baik. Panaskan ikan laut hingga 60 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian bekukan hingga suhu negatif 35 derajat Celcius atau lebih rendah selama 15 jam. Atau bekukan dengan cara biasa pada suhu negatif 23 derajat Celcius selama paling tidak 7 hari. Cara tersebut akan membunuh larva. Iradiasi efektif membunuh parasit. Yang kedua, membersihkan dan membuang usus atau eviscerasi ikan secepat mungkin sesudah ditangkap akan dapat mengurangi jumlah larva yang masuk ke dalam otot mesenterik. Yang ketiga, penerangan dengan lilin. Sangat direkomendasikan untuk menerangi produk ikan, di mana dengan penerangan tersebut parasit akan mudah terlihat. Selanjutnya, pengawasan penderita, kontak, dan lingkungan sekitar. Sebenarnya tidak dianjurkan untuk membuat laporan pada instansi kesehatan setempat. Akan tetapi apabila ditemukan satu kasus atau lebih pada suatu daerah yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan terjadi kasus anisakiasis ini, maka perlunya dilakukan tindakan pengendalian dan segera dilaporkan pada instansi kesehatan setempat. Yang kedua, pengobatan spesifik, yaitu menghilangkan larva dengan cara gastroskopik serta eksisi dari luka. Berikut merupakan kutipan yang saya ambil, yaitu dari sumber yang tertera. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk penonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.